Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada part kemarin kita sudah membahas mengenai balok. Pada part kali ini kita akan membahas mengenai pengertian prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Perhatikan bangun ruang sisi datar di samping. Ini merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Nah, prisma merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari 2 bangun datar sejajar yang kongruen sebagai alas dan tutupnya. Sementara sisi tegaknya membentuk segi 4 yang menghubungkan tutup dan alas. Prisma juga memiliki beberapa unsur-unsur. Yang pertama, prisma memiliki jumlah sisi sebanyak n+2, dengan n adalah jumlah sisi pada alas. Misalkan pada prisma segitiga, 3 ditambah 2 berarti prisma segitiga memiliki 5 sisi, yaitu sisi A, B, C, kemudian sisi D, E, F, sisi A, B, E, D, sisi B, C, F, E, dan sisi A, C, F, D. Selanjutnya, prisma juga memiliki jumlah rusuk sebanyak 3n dengan n jumlah sisi pada alas. Misalkan pada prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Segitiga itu kita substitusikan ke rumus, 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, rusuk-rusuknya itu AB, BC, CA, DE, EF, DF, DA, EB, dan yang terakhir rusuk FC. Selanjutnya, prisma juga memiliki titik sudut sebanyak 2n. Jadi misalkan pada prisma segitiga, dia akan memiliki 6 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, dan titik sudut F. Berikutnya kita masuk ke luas permukaan prisma. Tapi sebelum itu, mari kita kenali beberapa jaring-jaring dari prisma. Prisma, penamaannya itu sesuai dengan jumlah sisi pada alas dan tutupnya. Jadi karena prisma ini memiliki 3 sisi, jadi dinamakan prisma segitiga. Nah, selanjutnya ada yang namanya prisma segi 4. Kalau teman-teman perhatikan, prisma segi 4 ini sama dengan, ya benar, sama dengan balok. Asalkan alas dan tutupnya sama, berarti dia juga dapat dikatakan sebagai prisma. Berarti selain balok, apalagi yang bisa dikatakan sebagai prisma? Ya benar, kubus. Kubus dan balok juga termasuk prisma segi 4. Selanjutnya, kalau alasnya berbentuk segi 5 seperti ini, maka dinamakan prisma segi 5. Nah, selanjutnya, untuk menemukan luas permukaan prisma, kita menambahkan semua luas bidangnya. Prisma segitiga ketika dibuka akan membentuk 5 bangun datar, di mana bangun datar 1 dan bangun datar 2 itu merupakan alas dan tutup prisma, dan bangun datar ketiga, 4, dan 5 itu merupakan sisi samping dari prisma atau selimutnya. Nah, karena kita menambahkan semua luas bidangnya, jadi luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua, atau dapat kita tulis 2 kali luas alas ditambah
luas bangun ketiga, bangun keempat, dan bangun kelima, atau dapat kita singkat luas selimut. Nah, luas selimut ini bisa kita dapat dari keliling ini ditambah dengan tinggi prisma atau panjang dikali lebar. Nah, perhatikan untuk luas selimut, karena di sini berbentuk persegi panjang, rumus luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya bisa kita lihat sebagai tinggi dari prisma dan lebarnya sebagai sisi alasnya, sehingga dapat kita sederhanakan rumusnya menjadi keliling alas dikali tinggi prisma, sehingga rumus akhirnya itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah prisma memiliki tinggi 6 cm dan alasnya 4 cm. Karena alasnya berbentuk segitiga, jadi kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Karena tingginya belum kita ketahui, maka kita perlu mencarinya menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, pertama kita perhatikan gambar ini. Kemudian dari gambar ini kita bisa melihat kalau sisi miringnya itu 4 cm dan sisi alasnya yaitu 4 cm. Kita bagi dua sehingga membentuk segitiga siku-siku dengan sisi alasnya 2 cm dan sisi miringnya 4 cm. Cara mendapatkan tinggi dari segitiga siku-siku ini adalah dengan mengurangi kuadrat sisi miringnya dengan kuadrat sisi alasnya, kemudian diakarkan. Jadi 4 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2, itu hasilnya 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 2 4. 16 kurang 4 itu 12. Nah, akar 12 ini dapat kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 3. Akar 4 itu 2 dikali dengan akar 3, sehingga luas alasnya adalah 1/2 dikali alas, yaitu 4 cm, dikali dengan tinggi segitiganya yaitu 2 akar 3, hasilnya adalah 1/2. 1/2 dikali 4 itu hasilnya 2. 2 dikali 2 akar 3 hasilnya 4 akar 3. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus, yaitu 2 kali luas alas. Luas alasnya 4 akar 3. Jadi 2 kali 4 akar 3 hasilnya 8 akar 3. Ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Keliling alas kita dapat dari 3 dikali 4. 3 itu karena ada 1, 2, 3 bangun. 4 adalah lebar dari persegi panjangnya, sehingga 3 kali 4 itu 12. 12 dikali 6 hasilnya 72. 8 akar 3 itu nilainya 13,9 ditambah dengan 72 hasilnya adalah 85,9, sehingga luas permukaan limas di samping adalah 85,9 cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke volume prisma. Untuk menemukan volume prisma, kita dapat menggunakan rumus luas alas dikali dengan tinggi. Nah, perhatikan soal di samping. Tinggi prismanya itu adalah 6 cm dan alasnya 4 cm. Dari slide sebelumnya, kita sudah dapatkan kalau luas alasnya itu 4 akar 3.
sehingga langsung kita substitusikan saja. Luas alas dikali tinggi, luas alas itu nilainya 4/3, dikali dengan tinggi itu nilainya 6. 4/3 itu nilainya 6,9, dikali dengan 6 hasilnya 41,4. Sehingga volume prisma di samping adalah 41,4 cm kubik. Selanjutnya, yuk kita coba selesaikan beberapa masalah berikut. Mario memiliki sepotong kue. Ia akan melapisinya dengan plastik pembungkus. Kue tersebut membentuk prisma segitiga dengan ukuran seperti pada ilustrasi. Maka, berapa luas pembungkus untuk melapisi kue tersebut? Nah, karena yang ditanyakan itu dan pembungkus, maka kita dapat menggunakan rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, tadi bentuk alas dan tutupnya itu adalah segitiga, sehingga kita perlu menggunakan rumus luas segitiga untuk mencari luas alasnya, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sisi miring dari segitiga itu adalah 6 cm, sedangkan alasnya adalah 4 cm. Kemudian kita bagi 2 segitiga tersebut sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras dengan mengurangi kuadrat dari sisi miringnya dengan kuadrat dari alasnya, sehingga 6/2 dikurangi 2/2. 6/2 hasilnya 36, 2/2 hasilnya 4. 36 dikurangi 4 itu akar 32. Akar 32 ini dapat kita sederhanakan menjadi akar dari 16 dikali 2. Akar dari 16 itu 4 dikali dengan akar 2. Sehingga kita mendapatkan tinggi dari segitiga itu adalah 4/2. Kemudian kita substitusikan ke rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alasnya 4 dikali dengan tinggi segitiganya itu 4/2. Setengah dikali 4 itu hasilnya 2 dikali dengan 4/2 hasilnya 8/2. Setelah mendapatkan luas alasnya, kita substitusikan ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alasnya 8/2 tambah keliling alasnya yaitu 3 kali 4, karena di sini memiliki 1, 2, 3 yaitu 3 sisi dikali dengan panjang tiap sisi yaitu 4 dikali dengan tinggi prisma yaitu 5. 3 kali 4 itu 12, 12 dikali 5 itu hasilnya 60. 2 dikali 8/2 itu hasilnya 16/2. Nilai dari 16/2 itu adalah 22,6. Kita tambahkan dengan 60 sehingga hasilnya adalah 82,6. Sehingga luas minimal pembungkus yang diperlukan Mario adalah 82,6 cm persegi. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui jumlah minimal plastik yang dibutuhkan, Mario ingin mengetahui berapa volume dari kue tersebut. Ayo bantu Daniel menemukannya. Nah, karena yang ditanyakan itu volume kue, sehingga kita dapat menggunakan rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas kita ketahui dari soal sebelumnya, yaitu 8/2 dikalikan dengan tinggi prismanya yaitu 5, sehingga 8/2 nilainya 11,3 dikali 5 hasilnya 56,5.
sehingga volume dari kue tersebut adalah 56,5 cm kubik. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar dan terus berdoa ya. Sampai jumpa di part berikutnya.